di dalam desa, di dalam negara, ini memerlukan satu panduan-panduan. Panduan-panduan ini sering dinamakan apa itu hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di dalam negara itu. Maka kewajiban kita, selain kita mempelajari keagamaan, maka kita wajib mempelajari hukum yang berlaku di dalam negara kita tinggal di dalamnya. Itulah hukum positif. Anak-anakku, kita sering dikatakan ini hukumnya haram menurut ajaran agama, ini hukumnya halal. Tapi haram dan halalnya di dalam agama ini tidak ada polisi yang mengatakan dan menangkap. Siapa melakukan haram ditangkap polisi, tidak ada. Tapi barang siapa melanggar hukum positif yang ditetapkan oleh negara, katakanlah melanggar kitab undang-undang hukum pidana, katakanlah membuat kriminal, katakanlah melanggar kepidanaan, pasti dia ditangkap oleh polisi dan diadili, dan bila ternyata salah masuk ke dalam jail. Nah, beda halnya dengan hukum yang sifatnya untuk menata moral. Seperti hukum agama kita mengenal, ini halal, ini haram, ini mubah, ini sunnah dan sebagainya. Ikatan di dalam kehidupan positif atau hukum positif tidak terjadi. Itu mesti diusahakan masuk di dalam hukum positif baru bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, jangan pernah a priori. Sekalipun anak-anakku nanti tidak sekolah hukum, kalian harus mengerti apa itu hukum positif, sehingga tidak terjebak mengatakan untuk dirinya sendiri, berlaku untuk dirinya sendiri, berjalan untuk dirinya sendiri, tidak memandang kanan, kiri, depan, belakang, sehingga menjerumuskan orang, dijerumuskan orang, dan menyusahkan orang, merusak negara, dan sebagainya. Ini perlunya kita mempelajari persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Anak-anakku, mengapa Syekh menyampaikan seperti ini? Mungkin ada yang mengatakan ini bukan pelajaran anak-anak. Anak-anakku, kalian harus diasah. Kalian tidak boleh diposisikan sebagai bocah yang belum mengerti, bocah yang masih ingusan, tidak boleh diajak untuk berpikir. Saya mengajak kalian berpikir karena kalian bangsa, warga bangsa yang akan membawa negara ini. Saya tidak pernah memosisikan kalian sebagai anak ingusan, sebagai bebenjit. Kata orang Sunda bebenjit. Saya meletakkan kalian semua ini adalah manusia yang bisa diajak berpikir karena terpelajar. Kemudian asahlah cara-cara seperti ini dalam kehidupan nyata selama kalian menjadi pelajar di kampus Az-Zaitun dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku, maka persatuan Indonesia tidak boleh didasari persatuan agama. Dasarilah persatuan Indonesia itu sendiri. Orang beragama untuk dirinya, untuk pribadinya. Orang bernegara untuk bersama-sama. Itulah yang dinamakan persatuan Indonesia, bukan persatuan agama. Orang agama boleh bersatu di agamanya, tapi tidak boleh dibawa kepada persatuan Indonesia yang harus bercorak persatuan agama. Wujudkan persatuan Indonesia itu pada dasarnya, pada dasar mutlaknya, dan pada undang-undang dasarnya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia ini lambat atau cepat, kalau itu yang dilakukan, maka akan menjadi bangsa besar. Khalif tu'raf. Berbuatlah yang aneh, kamu dikenal nanti.
Ya, jadi ini aneh. Mengadakan wisuda, acaranya orasi-orasi, siapa lagi? Ini punya kita kok. Bebas. Inilah ruh yang bebas. Maka berbuat apapun selagi itu titiknya bagus, jangan pernah ragu. Alhamdulillah, semua ini orang bebas semua. Baik yang pertama tadi, Pak Direktur Kopertais, bebas apa yang disampaikan. Pak Robin Simanulang bebas. Pak Kiflan bebas. Pak Dahlan Iksan bebas. Menyenangkan. Saudara-saudara, panitia meminta Syekh Az-Zaitun untuk menyampaikan orasi katanya. Padahal Syekh Az-Zaitun ini setiap saat memberikan orasi di masjid. Tiap Jumat. Tapi ini masih juga meminta orasi lagi. Nah, apalah, kita nyampaikan saja. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, tadi kita mendengar bagaimana perputaran modal yang ada di PLN tadi, per tahunnya berapa dan sebagainya. Untuk mengimbangi itu, Az-Zaitun ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya mengelola modal yang tidak terlalu besar, namun harus menjadi produk yang lebih besar daripada modal. Kalau tadi 1 tahun tak berapa triliun, kita di sini tidak banyak 1 tahun perputaran, baik untuk pendidikan maupun untuk pembangunan. Saya minta kepada keuangan tadi berapa putarannya. Untuk tahun ini tidak terlalu besar, hanya 595,2 M per tahun. Hanya itu. Tidak ada triliun. Tapi yang berputar ini bisa berputar dan tidak hilang uang ini. Inilah modal sustainability daripada apa yang kita lakukan. Karena segala sesuatu bil amwal. Sebelum anfus amwal. Maka amwal ini tidak boleh habis oleh apa yang kita lakukan.